Halo guys, tahu nggak? Sejak TNI berdiri, ada 41 tokoh yang berhasil menyandang pangkat bintang 4. Tapi di konten kita kali ini, kita nggak akan bahas jenderal kehormatan ya. Kita khusus bahas daftar jenderal bintang 4 murni. Baik yang diraih secara resmi selama masa dinas, maupun yang dianugerahkan secara anumerta. Siapa saja mereka? Yuk cek di sini. Yang pertama ada Kepala Staf TNI pertama, yaitu Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumoharjo. Jenderal Urip secara resmi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Anumerta pada tahun 1948, sesaat setelah beliau wafat. Selanjutnya ada sang pangeran dari Surakarta, ya, ada Jenderal GPH Jatikusumo, sosok Kasad pertama. Uniknya, dirinya meraih gelar bintang 4 justru bukan pada saat berdinas di militer. Sosok pahlawan revolusi yang gugur akibat pemberontakan G30 SPKI, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Saat gugur, Ahmad Yani adalah Menteri Panglima Angkatan Darat, karena pada masa Orde Lama, Kasad berstatus Menteri dan Panglima. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal dan mendapatkan pangkat Jenderal Anumerta setelah ia gugur. Selanjutnya ada sosok pahlawan lagi, yaitu Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto. Jenderal yang sering disebut Jenderal Koboi karena sikapnya yang nyentrik. Namanya harum diabadikan menjadi nama rumah sakit Angkatan Darat dan nama jalan protokol di Jakarta. Jenderal Yoga Sugama, sosok jenderal intelijen, mantan kepala Badan Intelijen Strategis, saat ini BIN. Meski tidak pernah menjadi Kasad atau Panglima TNI, dirinya sukses dan berhasil mendapatkan bintang 4 murni. Selanjutnya ada Panglima Kopkamtib ketiga, yakni Jenderal TNI Sumitro Sastro Diharjo. Sama halnya dengan Jenderal Yoga, dirinya tidak pernah menjadi Kasad atau Panglima ABRI. Pada saat itu namanya Panglima ABRI ya. Sumitro mendapatkan bintang 4 saat menjadi Pangkopkamtib, sebuah jabatan yang kini sudah ditiadakan. Selanjutnya ada mantan Panglima TNI masa bakti 1973 sampai dengan 1978 dan ex-Menteri Koordinator Politik dan Keamanan periode 1978 sampai dengan 1983. Ya, dia adalah Jenderal TNI Maraden Pangabean. Selanjutnya ada Wakil Presiden Indonesia keempat dan Kepala Staf Angkatan Darat keempat, yaitu Jenderal TNI Umar Wirahadikusuma. Next ada Jenderal TNI Surono Rekso Dimeyo, ex-Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Menko Polkam. Ada Kepala Staf Angkatan Darat masa bakti 1974 sampai dengan 1978, Jenderal TNI Makmun Murad. Berikutnya ada Jenderal TNI Raden Widodo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat periode 1978 sampai dengan 1980. Berikutnya ada Jenderal TNI Poniman yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat masa bakti 1980 sampai dengan 1983. Kita lanjut ya guys. Berikutnya, 3 orang ini adalah barisan yang meraih bintang 4 tanpa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ataupun Panglima TNI. Pertama, ada ex-Menteri Dalam Negeri dan juga merupakan salah satu saksi terbitnya Super Semar dan menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto. Ya, dia adalah Jenderal TNI Amir Mahmud. Kedua, ada Jenderal TNI Daryatmo, sosok yang sukses meraih bintang 4 di pundaknya bukan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau juga Panglima ABRI atau TNI. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPR MPR masa bakti tahun 1978 sampai dengan tahun 1982. Karena pada saat itu, pada zaman Orde Baru, ada fraksi dari ABRI di DPR. Ketiga, ada Jenderal TNI Wijoyo Suyono, Jenderal Kopassus yang pernah lama menjabat sebagai Kepala Staf Komando Keamanan dan Ketertiban. Oke guys, selanjutnya ada 2 sosok Jenderal Angkatan Darat yang meraih bintang 4 di pundaknya. Kali ini langsung melompat menjadi Panglima TNI tanpa harus menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Yang pertama ada Jenderal TNI Andi Muhammad Yusuf Amir atau yang sering dikenal dengan sebutan Jenderal M. Yusuf. Dirinya sukses menjadi Panglima TNI periode tahun 1978 sampai dengan tahun 1983. Padahal pada saat itu, dia sudah lama tidak memakai seragam tentara, menjabat sebagai Menteri Perindustrian selama 10 tahun. Yang kedua, ada pengganti Jenderal M. Yusuf, seorang prajurit intelijen yang sukses menjadi Panglima ABRI atau TNI.
Ya, dia adalah Jenderal TNI Leonardus Benjamin Murdani atau LB Murdani. Sosok jenderal yang dingin dan sukses menjadi pangab tanpa menjadi kasad. Next ada Jenderal TNI Rudini, mantan Kepala Staf, masa bakti tahun 1983 sampai dengan tahun 1986, yang juga mantan Menteri Dalam Negeri periode tahun 1986 sampai dengan tahun 1993. Berikutnya ada sosok ajudan presiden yang menjadi orang pertama yang sukses mendapatkan bintang 4 di pundak dan menjadi sosok pertama prajurit dari Korps Zeni lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Jenderal Tri Sutrisno bisa dibilang memiliki karir yang beruntung dan cemerlang. Setelah menjadi ajudan Presiden Soeharto, karirnya terus menanjak menjadi Pangdam Jaya, Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima ABRI, bahkan sukses menjadi Wakil Presiden. Selanjutnya ada sosok Panglima ABRI atau TNI tersingkat. Ya, dia adalah Jenderal TNI Edi Sudrajat. Edi menggantikan Jenderal Tri Sutrisno hanya sekitar 3 bulan saja menjadi pangab. Namun Edi juga menjadi orang satu-satunya yang merangkap 3 jabatan sekaligus pada saat itu, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan, sebelum digantikan oleh Jenderal TNI Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI. Berikutnya ada Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar, Kepala Staf Angkatan Darat periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Awalnya Wismoyo digadang-gadang bakal menggantikan Edi menjadi pangab, namun nasib berkata lain. Next ada Jenderal TNI Faisal Edno Tanjung, sosok yang berhasil menjadi Panglima ABRI. Uniknya, Faisal sosok yang tidak diduga menjadi pangab, dikarenakan pada saat itu dirinya ada di posisi Kepala Staf Umum TNI atau Kasum TNI dengan pangkat bintang 3. Dan pada saat itu ada sosok adik ipar Presiden Soeharto, Kasat Jenderal TNI Wismoyo, yang siap menjadi pangab. Akan tetapi keberuntungan ada di tangan Faisal Tanjung. Dirinya sukses melompat menjadi Panglima ABRI tanpa harus menjadi kasat, sama seperti pendahulunya yaitu Jenderal M. Yusuf dan LB Murdani. Selanjutnya ada kasat periode 1995 sampai dengan 1997, yaitu Jenderal TNI Raden Hartono. Selanjutnya ada Jenderal TNI Wiranto, seorang ajudan Presiden Soeharto yang mengikuti jejak Tri Sutrisno berhasil menjadi Panglima ABRI. Wiranto sempat bertahan menjadi Panglima ABRI sampai era Presiden Gus Dur, walaupun akhirnya dirinya digantikan untuk pertama kalinya oleh seorang Panglima dari Matra Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo AS. Oke, next guys, selanjutnya ada seorang prajurit terakhir yang mendapatkan bintang 4 di pundaknya saat masa pemerintahan Orde Baru. Saat pemerintahan Orde Baru atau di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dia adalah Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo. Dirinya menjabat sebagai Kasad masa bakti tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Oke guys, selanjutnya ini dia deretan Jenderal TNI yang ada di era reformasi sampai sekarang. Oke, ada Jenderal TNI Fahrul Razi. Dirinya pernah mendapatkan bintang 4 murni saat menjabat Wakil Panglima TNI saat zaman Presiden Gus Dur pada tahun 1999. Namun setelah itu jabatan Wakil Panglima TNI dinonaktifkan dan baru ada lagi saat ini. Selanjutnya ada alumni Akabri tahun 1970 dan sempat menjadi kasat di zaman Presiden Abdurrahman Wahid selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Ya, dirinya adalah Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Selepas Gus Dur lengser, kursi Presiden berganti ke Megawati dan kursi Kepala Staf Angkatan Darat pun diduduki oleh Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Bahkan dirinya berhasil menjadi Panglima TNI masa bakti tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Dan Angkatan Darat kembali menduduki kursi Panglima TNI. Selanjutnya ada menantu Jenderal Tri Sutrisno yang juga merupakan rekan satu angkatan dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya adalah Jenderal TNI Riyamizat Riyakudu yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.
Ada Jenderal Joko Santoso yang sukses menyandang pangkat bintang 4 selama 5 tahun karena dirinya sukses menjadi Kasat dan naik menjadi Panglima TNI di era pemerintahan SBY. Saat Joko Santoso naik sebagai Panglima TNI, maka posisi Kasat diduduki oleh Jenderal TNI Agustiadi Sasongko yang menjabat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Selanjutnya, jabatan Kasat diisi oleh Jenderal TNI George Toisuta, periode masa bakti tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Selepas itu, dirinya diganti oleh sosok Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo yang merupakan putra dari Jenderal Kopassus legendaris, yakni Sarwo Edi Wibowo. Selain itu, Pramono pun merupakan mantan ajudan Megawati dan juga adik ipar dari Presiden SBY. Dirinya menjadi Kasat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya, sosok yang meraih Jenderal Bintang 4 adalah Jenderal TNI Muldoko. Dirinya sukses menjadi Kasat pada tahun 2013 dan tak berselang lama, dirinya dilantik menjadi Panglima TNI periode 2013 sampai dengan 2015. Pada saat Muldoko menjadi Panglima, Jenderal TNI Budiman sukses menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dan mengabdi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Namun karena terlibat isu politik, dirinya dicopot oleh Presiden SBY sebelum pensiun dan digantikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang merupakan lulusan Akabri tahun 1982. Selang 1 tahun, Gatot Nurmantio dilantik kembali oleh Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Muldoko. Gatot menjadi Panglima TNI periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Seolah terulang, Gatot pun diganti sebagai Panglima TNI oleh Jokowi kurang lebih 3 bulan sebelum dirinya pensiun. Pada saat Gatot Nurmantio menjabat Panglima TNI, jabatan Kasat diduduki oleh jenderal yang sangat low profile dan dikenal dekat dengan para prajurit di jajaran pangkat yang bawah. Ya, dirinya adalah Jenderal TNI Mulyono yang menjadi Kasat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Selepas Mulyono, Kasat dilanjutkan oleh jenderal yang memang diprediksi menjadi pemimpin tertinggi di kalangan Angkatan Darat. Ya, dia adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal berbadan kekar ini menjadi Kasat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan sukses menutup karir militernya sebagai Panglima TNI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, pada saat Andika menjadi Panglima TNI, posisi Kasat diemban oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dudung menggantikan Andika pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Setelah itu, pengganti Dudung adalah Jenderal TNI Agus Subianto yang dilantik Presiden Jokowi pada 25 November tahun 2023 menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Berselang dan hanya 1 bulan berselang, dirinya dilantik kembali oleh Jokowi menjadi Panglima TNI sampai sekarang. Sebuah rekor pencapaian kenaikan pangkat dari Kasat menjadi Panglima yang tercepat sampai saat ini. Selanjutnya ada Kepala Staf Angkatan Darat saat ini, yaitu menantu Jenderal TNI Kehormatan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, siapa lagi kalau bukan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Alumni Akabri tahun 1992 ini dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Agus Subianto pada tahun 2023 yang lalu. Oke guys, terakhir sosok yang beberapa bulan lalu sukses meraih bintang 4 di pundaknya. Dia adalah Jenderal TNI Tandjo Budi Revita. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2025, Tandjo Budi Revita mendapatkan bintang 4 di pundaknya saat ia sukses dilantik menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 yang lalu. Alumni Akabri tahun 1991 ini, yang juga merupakan rekan satu angkatan Panglima TNI, sebuah jabatan yang lama ditiadakan sejak terakhir dijabat oleh Jenderal Fahru Razi pada tahun 1999 yang lalu. Oke guys, itu dia para tokoh militer yang berhasil mendapatkan pangkat jenderal penuh alias jenderal bintang 4 di pundaknya dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Prabowo Subianto. Mereka meraihnya baik secara murni maupun secara anumerta.
Dan siapakah dari tokoh-tokoh jenderal bintang 4 tersebut yang merupakan jenderal favorit kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye. Bravo TNI Prima.